A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Surat Hud ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keberuntungan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa yang akan mereka raih kelak di akhirat? Allah katakan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang yang beriman, lalu setelah mereka beriman, wa amilus shalihat, mereka mengerjakan amal saleh. Bukan hanya mengaku iman saja, tapi betul-betul mereka melaksanakan amal saleh. Ya. Contoh amal saleh yang berhubungan dengan Ramadan adalah puasa. Nah, ini puasa, ini amal saleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Wa akhbatu, dan mereka tekun, tentram hatinya, tenang hatinya. Kembali hatinya ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Selalu ingat kepada Allah. Dia dapat nikmat, tidak merasa hasil tenaganya, tidak merasa hasil kepayahannya, tapi semata-mata ini pemberian dari Allah. Dia dapat musibah, ingat kepada, selalu kembali kepada Allah hatinya, tenang menghadapi segala ujian hidup. Hidup ini adalah ujian, dia tenang hatinya menghadapi segala ujian ini. Semuanya dikembalikan kepada Allah, ya. Apa keuntungannya orang-orang yang seperti itu? Sifatnya iman, amal saleh, dan mereka tekun kepada Allah. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Amin. Nah, mudahannya orang sadayana sini jadikan jelema nu iman jeung amal saleh dan selalu tenang tentram kepada Allah, mengingat kepada Allah. Mereka itu orang-orang penghuni surga. Jadi orang-orang calon penghuni surga, tandanya yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Dan iman hungkul kudu dibarengan ku amal soleh. Ini diibaratkan seperti benteng. Seperti benteng. Iman ini harus ada benteng supaya tidak hilang. Supaya tidak hilang ini nikmat iman yang ada dalam hati kita, harus dibentengi. Nah, cara membentengi iman, memperkokoh iman, memperkuat iman dengan amal soleh. Nah, kalau iman kita ingin kuat, ingin supaya kokoh, laksanakan amal soleh. Contoh seperti puasa Ramadan. Nah, ini puasa Ramadan ini salah satu untuk memperkuat iman yang ada dalam hati kita, ya, supaya iman kita kuat, iman kita kokoh, ya, tidak terumbang-ambing, tidak rusak. Salah satunya dengan amal soleh, yaitu puasa Ramadan, ya. Kemudian mereka bagaimana sudah beriman? Wa akhbatu, mereka selalu khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah, tenang hatinya atas jaminan-jaminan Allah. Tenang dia, yakin kepada Allah, ya. Nggak ada ragu-ragu lagi, yakin apapun yang datang masalah kepadanya, dia hadapi dengan ketenangan karena dia punya Allah, punya Tuhan, ya. Selalu ingatnya kepada Allah. Sedang bagaimana, sedang senang, ingat kepada Allah. Sedang susah, tetap ingatnya kepada Allah. Nah, itu, ya. Tidak akan putus asa orang yang betul-betul iman dan amal soleh. Hatinya terus bergantungnya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada selain Allah. Nah, tanda mereka itu 3. Ulaika ashabul jannah. Nah, mereka itu adalah penghuni surga, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi penghuni surga, tandanya yang pertama iman, kedua amal soleh, ketiga selalu hatinya kembali kepada Allah. Itu harus ada tuh 3 di dalam hati kita, dalam diri kita. Itu calon penghuni surga, ya. Hum fiha khalidun, mereka nanti di surganya kekal abadi, dikekalkan oleh Allah, tidak akan dikeluarkan dari surganya Allah, dikekalkan oleh Allah. Kemudian mazalul fariqaini kal a'ma wal asam, bahwa perumpamaan sifat 2 golongan manusia, ada orang kafir, ada orang mukmin. Allah ciptakan di dunia ini 2 golongan manusia nih, ada yang mukmin, ada yang kafir.
Orang mukmin Allah siapkan surga. Ketika dia mati dalam keadaan iman, Allah masukkan surga. Orang kafir yang matinya dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah, itu dimasukkannya ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min, mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah. Semua diselamatkan oleh Allah, semua dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bahaya ya. Bujang-bujang kuseuna, bujang-bujang kuseuna datang we banjir, wani panggil jeung banjir. Ku cai karek ku cai jeung cai lagi cai tiis cai ngagolak. Geus gogoakan, komo kuseuna. Naudzubillah min dzalik ya. Ya Allah, mudah-mudahan diselamatkeun sadayana Gusti Allah. Nah, perumpamaan dua golongan ini, ada orang kafir, ada orang mukmin. Kita alhamdulillah bersyukur, wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah orang dijadikan jalma iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan singka bantun imana ke akhirat. Amin. Ya, singka gembol iman orang ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-a'ma wal azam hadza matsalul kafir. Orang kafir itu diibaratkan seperti orang yang buta dan tuli, lolong jeung torek. Ibaratnya seperti itu. Diibaratkan oleh Allah, orang kafir itu buta dan nyages lolongnya torek. Kemudian wal basiri was sami, perumpamaan orang mukmin dia melihat dan mendengar. Kira-kira titah leumpang, nu lolongnya torek, leumpang. Kira-kira selamat cilaka, insya Allah cilaka. Kita mawa motor nolong, selamat cilaka, pasti cilaka. Datu apa? Ayah lombang kudu nage eureun, ya mah tuluy motor teh gas. Ayah jurang teh cilaka teh, cilaka. Nolong cina leumpang, dinu poek, geus mah lolong poek deh. Kita kumaha cilaka mah, cilaka. Dia akan memilih, akibatnya akan celaka. Juga seperti itulah gambaran orang kafir. Dia akan terjerumus ke dalam api neraka. Yang harusnya dia selamat, dia celaka. Gara-gara lolong jeung torek. Lolong non, lolong hatena, lain lolong socana, lolong hatena. Torek nana, torek hatena. Mung dari mana sehat, mung ngadengikeun nasihat, torek jelema torek. Lolong hatena, teu bisa ningali nu bener. Ya, mung ningali nu bener deh gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian hal yastawiyani mathala, apakah sama keduanya perumpamannya? La, tidak sama. Nu lolong jeung nu beuntak sami henteu? Beda tuh. Sok. Di nu lolong cenah mawa motor jeung nu beuntak sok. Benten moal? Moal benten atuh pasti benten. Pasti beda. Yang buta bawa motor sama yang tidak beda. Insyaallah nu beuntak mah selamat sampai tujuan. Lolong digebrus, tikus ruk, leuheung lamun lombang nadet, malamun 100 meter. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang yang beriman. Nah hasarua jelema nu lolong jeung nu beuntak, nah hasarua jelema nu torek jeung nu ngadenge nya beda atuh. Sok ayeuna urang nya, lamun urang ngadenge, kalau kita mendengar, kita banyak ilmu yang kita dapat. Wah, masya Allah. Coba dulu torek, kumaha rek kadang gitu, rek menang ilmu na, torek mah. Nya torek nyalo. Tapi dengan kita mendengar, kita melihat, kita mendapatkan banyak keberuntungan dari nasihat-nasihat agama. Tidak sama orang yang buta dan tidak buta. Afala tadzakkaruna, apakah kalian tidak menerima petunjuk, menerima nasihat? Kunaon teu daek narima nasihat wae. Mudah-mudahan ya hate urang sing bareunta ceuli urang ulah tarorek. Amin ya rabbal alamin.